Oh, jadi ada komunitas terkait tentang tulis-menulis ini yang bisa mewadahi kita untuk menampilkan karya-karyanya. Iya. Begitu. Kalau lagi kesal, pasti tulisan lagi kesal. Kalau lagi gembira, tulisannya gembira. Tidak sekali menulis tamat ya, tetapi bisa membuka beberapa judul dan itu dikerjakan secara bersama-sama. Kapan Uni mood dengan yang judul A, dikerjakan judul A. Ada inspirasi baru untuk judul B, dikerjakan judul B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Bersama kami kembali Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang guru berprestasi yang berasal dari Kabupaten Tanah Datar dan juga selain berprestasi dalam bidang pendidikan, beliau juga seorang penulis yang menelurkan karya-karya luar biasa. Di antaranya adalah kumpulan cerpen, puisi maupun tulisan-tulisan lain yang terkait dengan budaya. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, sore ini kita sudah bersama Uni Mityarni SPD MM yang biasa boleh disapa dengan panggilan masa kecilnya Uni. Cantik. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uni. Waalaikumsalam Ibu Lestari. Jadi pada kesempatan kali ini kami mau bertanya-tanya, sebetulnya tidak bertanya terkait dengan langsung. Saya tahu Uni menjadi seorang guru, salah satu guru di sekolah yang letaknya jauh dari ibu kota kabupaten, yang susah sinyal gitu kan. Tetapi Uni sangat kreatif sekali untuk menghasilkan karya-karya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin nanya dulu sebetulnya. Uni asli Minang atau memang ada campuran, bisa diceritain. Saya pengen tahu background Uni sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi. Sebenarnya kita asli Minang. Orang tua asli Minang dua-duanya. Ayah dari Malalo, Guguk Malalo, ibu dari Tanjung Sawah Malalo, tepi Danau Singkara. Kita orang danau. Oh, pantesan. Pasti nanti ada korelasinya, kita bahas berikutnya. Terus kemudian setelah itu Uni besar memang di ranah Minang ini atau sempat pernah merantau? Merantau tidak, tapi karena liburan orang Malalo itu kan sering merantau seluruh dunia. Oh iya. Kadang-kadang libur kita merantau, itu saja. Jadi selama libur di luar. Merantaunya musiman. Musim libur. Musim libur. Iya. Jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara, Uni Imit ini menulis beberapa tulisan terkait dengan cerpen-cerpen yang kemudian diterbitkan, dan kita tanya lebih jauh lagi, sebetulnya Uni, kenapa Uni kok menulis cerpen ini? Padahal pekerjaan utama Uni kan sebagai pendidik gitu. Jadi apa tujuan Uni menulis ini? Menulis itu adalah bagian dari hari-hari kita yang memanfaatkan waktu berlebih. Sebenarnya sehari-hari itu waktu untuk bekerja itu tidak banyak, karena dalam bekerja pun kita menulis. Jadi menulis itu bagi seorang guru bukan hal yang luar biasa. Jadi memang itu udah hariannya lah ya. Udah hariannya. Tapi apapun yang ditulis itu jadi sebuah karya atau jadi sebuah laporan, itu nanti yang membedakan. Itu yang membedakan antara RPP, alat peraga, media pembelajaran. Iya, jadi latihan menulisnya udah sering. Nah, Uni sekarang menulis cerpen ini Uni, karena saya lihat banyak sekali karya-karya cerpen yang ada di layar ini gitu kan. Pertama kali menulis itu usia berapa Uni? Menulis sebenarnya dari SMP kelas 1, kita di SMP Negeri Talang, Kabupaten Solo, Sumatera Barat itu, Surat Kabar Singgalang, Surat Kabar Independen waktu itu mengadakan lomba menulis. Diiklankan di surat kabar itu peserta menulis umum. Jadi ikut dari SMP kelas 1 itu orang semua dengan ketikan.
Saya waktu itu pertama kali menulis ikut lomba itu tulisan tangan. Jadi itu menulis novel atau menulis cerpen? Lombanya waktu itu menulis apa? Lombanya menulis cerpen. Tapi waktu itu karena masih SMP belum mengerti mana cerpen, mana prosa, mana bentuk-bentuk tulisan yang lain, menulis Yang saja. penting menulis aja. Menulis gitu. saja dulu. Sehingga ketika pengumuman itu diumumkan di surat kabar itu, Erison JK yang juara satunya. Iya. Ketika dari Talang ke Solo itu kan jauh ya waktu itu. Mobil belum ada lagi. Angkutan umum belum ada. Belum, sudah masing paling 3 jam sekali gitu kan, jemput mengantar anak sekolah pagi ke Solo. Pulang lagi jam 2 itu. Jadi papa minta titip ke sopir angkot, belikan majalah surat kabar Singgalang 1. Ini anak saya mau menulis, juara ndak dia? Ternyata tidak. Dibaca tulisan si Erison JK ini. Oh, dia cuma membuat kaleng susu ketika itu, manfaat kaleng susu. Manfaat kaleng susu. Berbeda yang saya buat. Saya membuat cerpen seperti buku-buku yang saya baca sebelumnya. Saya dari kecil memang sudah membaca, hobi membaca. Orang tua memang langganan majalah atau memang suka baca. Kenapa Uni kok bisa suka baca dari kecil? Di rumah banyak ketersediaan buku. Ibu guru SD, jadi buku cerita pustaka itu dibawa pulang. Kami tidak begitu banyak bermain di luar. Jadi papa Kua waktu itu kepala kantor urusan agama. Jadi anak Pak Kua itu tidak boleh begitu banyak ngeluyur kemana-mana. Zaman dulu memang yang namanya orang yang kerja di Departemen Agama itu harus memberikan contoh dan panutan. Itu termasuk kami. Jadi ada hikmahnya juga, ternyata nggak boleh keluar rumah terus membaca buku. Iya, sambil jaga adik yang pasti. Iya, akhirnya Uni mempunyai keinginan untuk menulis. Jadi karya pertama waktu itu masih ingat judulnya nggak? Ya itu cerpen di surat kabar Singgalang yang tidak juara itu dengan tulisan tangan. Iya, judulnya apa? Pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Iya. Itu tulisan pertama. Tulisan tangan. Di guru bahasa Indonesia mengirimkan ke pos karena belum pandai pergi ke pos lagi. Jadi itu pun dibantu dengan ibu dari gurunya. Dari sekolah Pak Datu almarhum. Jadi beliau mengajarkan cara memasukkan naskah ke dalam amplop. Oh, jadi cara mengirim surat. Jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara mungkin sekarang sudah ada WA dan segala macam, tidak mengenal lagi bahwa dulu mengirim surat harus pakai perangko ya Uni ya? Iya, jadi bapak tuh yang menolong. Perangkonya dibelikan sekolah karena kita minta tolong ke sekolah bagaimana caranya. Imit mau ikut juga merengek ke Pak guru bahasa Indonesia. Iya. Jadi setelah tidak menjadi juara nih, apakah sempat patah arang atau apa yang terjadi waktu itu? Tidak tahu aja, karena belum juara. Kalau tulisan seperti Erison JK ini memang alurnya, cara kerjanya, saya juga bisa menulis gitu waktu itu. Iya, jadi membaca apa yang ada aja lagi. Itu sampai ke SMP semangat menulis makin jadi. Kami membuat majalah sekolah di SMP. Di SMP Talang majalah itu dinding, juga. Iya. Dari karton tebal warna coklat nih aja, dibikin bolongin, digantung di depan kelas 1-4 aja, belum berani ke lapangan basket lagi. Iya. Oh, jadi masih taruh di depan kelas. Iya. Terus kemudian apa Uni tulis di situ? Guru yang lewat membaca. 1-4 bikin majalah sendiri. Dinding kelas. Itu yang menginisiatifkan atau apa ya kata-katanya? Memberi inspirasi. Yang mengkomandoi Uni waktu itu untuk membuat majalah dinding itu. Iya, karena ya kebiasaan di rumah membaca tadi. Di rumah ada majalah bekas. Ibu pergi ke pasar beli majalah bekas, majalah Bobo waktu itu. Oh, jadi Uni gunting-gunting? Iya, kita buat tulisan kita dengan kertas buku, ditempel pula di situ. Oh, jadi ada karya novel berikutnya enggak waktu ditempel di dinding itu? Belum ada waktu itu, cuma surat kabar itu sudah memang biasa juga di rumah. Karena papa kan orang kantoran gitu kan, tuh bawa surat kabar pulang tiap hari. Jadi kalau surat kabar itu punyanya ini, ada redakturnya, ada orang-orang bekerjanya, dibawa teman kelas yang mau. Ibu itu Bu Windra Nelly namanya, sekarang camat di salah satu kecamatan di Gunung Talang, Payung Sekaki kalau enggak salah. Bu Windra Nelly itu yang bergabung dengan kami berdua. Majalah dinding itu ditempel di depan kelas itu awalnya. Jadi Uni yang menginisiasi untuk bisa
membuat majalah ini di depan kelas. Setelah itu orang kirim-kirim aja lagi. Baru mulai. Terus nanti di bawahnya ada nggak nih? Salam dari 14 untuk kelas berapa gitu. Ada. Jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara, itulah gaya-gaya anak muda zaman dulu. Iya. Kirim-kirim salam, nitip-nitip salam biasanya di majalah sekolah. Mungkin ada yang terinspirasi untuk membuat film nantinya kan dengan cerita-cerita zaman dulu. Nah, Uni kan tidak pernah berhenti untuk menulis. Tidak. Karya pertama yang membanggakan atau bisa dimot itu di mana, Uni? Di Surat Kabar Haluan. Tahun berapa itu? Tahun 90-an lah ya, awal-awal 90-an. Iya, tamat. Ketika di SMA itu kita sudah dilatih oleh guru bahasa Indonesia Pak Wandra Ilyas dan Uda Sawir pribadi untuk mengelola majalah sekolah namanya Gelora. Di majalah Gelora itu kita diberi kesempatan untuk mengirim tulisan dalam ketikan. Kita diberi kesempatan untuk menjadi tukang ketiknya gitu. Karena di rumah kan ada mesin ketik tuh Papa. Jadi tidak semua anak bisa mengetik gitu. Pada waktu itu. Jadi kita punya keterampilan mengetik, ya dibantulah orang di dapur Gelora. Iya. Jadi Uni pada waktu ada menempelkan karyanya di Surat Kabar Gelora, majalah sekolah ada. Itu cerpen atau puisi atau apa? Waktu itu judul film yang disatu-satukan. Itu maksudnya gimana judul film yang disatu-satukan? Oh, jadi judul-judul film dirangkai menjadi sebuah kalimat. Iya. Terus tempel-tempelin. Ditempel-tempelin. Jadi banyak menambah setelah itu. Upanya Dono hari ini di Warkop pakai cerita di bandara, judul film waktu itu. Kemudian lagu dijadikan karena memang belum pandai, belum ada inspirasi, tapi itu sudah ada. Itu salah satu bentuk kreativitas gitu loh, Uni. Nah, jadi terus Uni mulai nulis cerpen kapan? Cerpen dimulai sudah setiap ingin menulis saja, cuma dalam catatan saja, dalam tulisan tangan hanya dikoleksi aja? Iya. Belum dipublikasi? Belum. Nggak Uni kirim ke majalah? Belum waktu itu lagi. Kenapa? Belum berani atau memang karena belum ada waktu, belum ada kesempatan? Pernah mencoba di majalah Amal Bakti, majalah Departemen Agama, Papa orang Departemen Agama kan, dikirim, udah kakak saya mengirim puisi 3, saya mengirim cerpen 1. Yang udah lulus 2, lolos seleksi. Saya tidak, jangan nulis-nulis juga lagi. Di rumah aja nulis lagi. Tapi kan tidak berhenti menulis. Tidak. Meskipun tidak dimuat, Uni tetap menulis meskipun itu hanya disimpan. Iya, dalam buku isi 100, buku tebal isi 100, di situ aja. Jadi Uni kalau misalnya pengen, ini dalam konteks anak muda nih ya. Apa yang terjadi pada Uni saat akan menulis? Apakah memang harus termenung dulu, mencari inspirasi, atau memang ingin langsung jadi? Intinya perasaan. Hati. Kalau lagi kesal, pasti tulisan lagi kesal. Kalau lagi gembira, tulisannya gembira. Oh, jadi isi hati itu sebetulnya yang Uni ungkapkan menjadi tulisan-tulisan, baik itu cerpen maupun puisi. Tapi dalam berbentuk tokoh. Setelah kita di kampus mengerti sastra, baru kita tahu, ini tokoh ya, ini tokoh. Jadi perasaan kita tokohkan. Iya. Oh, sahabat budaya di seluruh Nusantara, ini adalah salah satu proses kreatif. Jadi Kabalai podcastnya BBNB Sumatera Barat ini mengangkat beberapa penulis-penulis. Jadi memang setiap penulis mempunyai gaya masing-masing. Nah, salah satunya bisa Uni Imit ini. Kalau menulis itu memang ungkapan perasaan, tetapi ditokohkan sehingga menjadi sebuah cerita. Nah, Uni, ini saya lihat di depan saya ini kan banyak sekali buku-buku yang dicetak. Nah, buku-buku yang dicetak ini sebetulnya gimana prosesnya kok bisa Uni menjadi salah satu bagian dari penulis buku-buku yang dicetak ini gitu? Ini pengaruh dari media sosial yang modern hari ini. Ada grup menulis KMCO namanya di Surabaya. KMCO, ya. Di situ dikirim ke WA kita kalau mau ikut, ini syaratnya. Entah dari mana dia dapat nomor kita tidak tahu waktu itu. Iya. Ikut nomor mendaftar. Mendaftar dengan bayar 100.000. Ikut aja. Kemudian datang materi tulis.
Oh, Setelah ada tema-tema tulisan. tertentu. Heeh. Cara menulis seperti ini, cerpen ini syaratnya, kalau menulis prosa ini syaratnya, kalau menulis artikel ini syaratnya. Saya pilih menulis sastra, menulis yang fiksi gitu. Oh, jadi ada komunitas terkait tentang tulis-menulis ini Iya. yang bisa mewadahi kita Iya. untuk menampilkan karya-karyanya. Iya. Begitu. Iya. Ini ada informasi baru sahabat budaya di seluruh Nusantara yang hobinya menulis, ternyata ada komunitas-komunitas yang bergerak di situ, dan itu menurut Uni yang Uni rasakan seperti apa dengan adanya komunitas ini? Bagus. Komunitas menulis sebenarnya banyak, cuma belum terapungkan seperti KMC KO ini dari Big Hair ini. Di sana tim kerja ini sangat kreatif. Kita dihubunginya, kita diteleponnya, ayo ibu menulis segera. Jadi menyemangati juga. Iya. Apa Luar yang biasa. masalahnya di mana? Yuk kita bantu. Yang penting tulisan dalam sebulan ini selesai ya. Dalam perjalanan sebulan kita ditanya juga apa lagi masalahnya. Tulisan yang di sana kok belum. Ini jadi ada bimbingan di situ. Bimbingan. Kita bayar 100.000 dibimbing dulu. Oh, sahabat budaya di seluruh Nusantara. Jadi hasil ini tulisan ini adalah hasil bimbingan. Oh, jadi tidak ada halangan bagi sahabat budaya di seluruh Nusantara yang milenial-milenial ini untuk memulai menulis. Ternyata ada komunitas-komunitas yang bisa memfasilitasi kita dan membimbing kita untuk menjadi penulis. Jadi inilah kekuatan medsos sekarang. Iya. Bahwa segala sesuatu, dunia dalam genggaman, dan segala sesuatu bisa kita kerjakan meskipun kita berjauhan. Iya. Sampai hari ini kita belum pernah bertemu dengan 40 kawan-kawan ini. 40 kawan yang tergabung di dalam grup yang ini, yang menulis ini Big Hair ini. Penulis-penulisnya juga sudah banyak. Berarti udah berapa banyak yang diterbitkan Uni dari karya-karya Uni yang ada ini? Yang diterbitkan oleh Big Hair ini mereka sudah selalu. Ini berapa kali episode saya tidak ikut karena banyak pekerjaan. Iya. Ini yang ikut saja. Sekarang sedang sibuk mereka dengan tetangga kok gitu sih. Itu temanya. Dia diberikannya kita tema. Oh, jadi ada tema-tema yang mengajari kita untuk menulis secara tematik ya. Iya. Nah, jadi kondisi-kondisi sosial di lingkungan kita disuruh menulis kita. Disuruh menulis, diberikan tema, ditawarkannya alur cerita. Oh, ini kisah kasih di kampus diajarkan. Ceritakan kamu dengan dosenmu, ceritakan kamu dengan teman kosmu. Diberi inspirasi kita oleh kelompok. Benar. Jadi memang ada pembimbingan step by step dari komunitas ini untuk bisa menjadi seorang penulis yang luar biasa. Uni, makasih sudah berbagi cerita terkait dengan tulis menulis ini. Iya. Jadi menurut Uni, prestasi paling tinggi di tulis menulis ini yang membuat Uni bangga ataupun yang membuat Uni paling terkesan ini di tulisan yang mana? Menulis 20 buah novel dalam 7 tahun mungkin sekitar itu. Menulis 20 novel? Ya. Dikatakan novel itu karena jumlah halamannya lebih dari 100 halaman satu cerita itu. Jadi Uni selama 7 tahun menghasilkan karya 20 itu pernah? Sekitar 7 tahunan. Itu terus menerus Uni menulis? Satu ide ditulis. Dan itu terus menerus tidak berhenti waktunya? Tidak berhenti. Itu periode kapan itu? Tahun berapa itu? Mulai dari 2000-an gitu mulai menulisnya. Tapi kan tidak selesai dalam 1 bulan gitu. Iya. Kadang cerpen yang buronan itu sampai 2 tahun baru selesai endingnya gitu. Cerpen Cinto ini dengan jumlah halaman 112 itu tuh sampai lebih dari setahun pula. Tapi dalam waktu 1 tahun itu Uni bisa menulis beberapa ini? Beberapa. Kelompok ini dulu ada inspirasinya tentang Cinto. Buka halaman yang bagian Cinto. Iya. Ada inspirasi tentang buronan, buka yang bagian buronan. Oh, jadi dalam satu waktu bisa banyak tulisan yang karena kita pergi kemana-mana. Iya. Jadi Uni punya beberapa file yang bisa diselesaikan dalam beberapa waktu gitu. Bisa. Oh, luar biasa. Jadi tidak sekali menulis tamat ya, tetapi bisa membuka beberapa judul dan itu dikerjakan secara bersama-sama. Kapan Uni mood dengan yang judul A, dikerjakan judul A. Ada inspirasi baru untuk judul B, dikerjakan judul B. Iya. Luar biasa. Ini kan sesuatu yang tidak mudah menurut saya, mengganti-ganti perasaan terkait dengan judulnya. Intinya perasaan ketulisan tadi. Iya. Giliran kita sedang bertemu dengan suasana cerpen Lembah Sunyi itu kan.
ini bagus untuk lembah sunyi karena hari itu mungkin kita bertemu dengan orang Barale umpamanya kan. Langsung lanjutkan yang lembah sunyi. Kalau bertemu dengan 17-an, ada di hari 17 itu setiap tanggal 17 ingat. Lanjutkan cerpen yang 17. Oh, jadi luar biasa meskipun karyanya itu bermacam-macam, bisa dikerjakan dalam satu waktu. Makanya Uni bisa menyelesaikan selama kurun waktu 7 tahun ada 20 novel. 20 tulisan. Luar biasa. Luar biasa, sangat produktif sekali. Uni ada waktu khusus nggak sih untuk menulis? Karena melihat kesibukan Uni kan tidak hanya menjadi guru, kepala sekolah, tetapi juga terlibat dalam organisasi-organisasi lainnya. Nulis itu kan butuh waktu, butuh diem. Kalau saya nulis harus diem gitu kan. Nah, kalau Uni gimana? Ternyata inspirasi itu muncul pada siang hari. Kalau kita sedang bergabung dengan teman-teman di organisasi umpamanya, atau di kelompok-kelompok komunitas seni umpamanya, kita inspirasinya dari sana. Kalau tidak keluar, tidak bertemu dengan teman-teman, mungkin tidak menulis karena idenya dari sana. Oh, ya, jadi inilah menulis itu paling full dari jam 8 setelah anak-anak tidur lah intinya gitu. Setelah tidur semuanya menunggu ayahnya dari kedai umpamanya, kita nulis aja dulu. Oh, jadi kan memang inilah gaya Uni gitu loh. Artinya bahwa inspirasi itu datangnya bukan karena sendiri, tetapi karena bergaul dengan teman-teman, dan itu akan menginspirasi cerita-cerita untuk ditulis. Iya, melanjutkan cerita intinya, melanjutkan tulisan. Sahabat budaya di seluruh Nusantara ini kan bisa dicontoh bahwa gaya-gaya menulis itu macam-macam. Nah, Uni, jadi gini, saya dengar kan sekolah Uni menjadi salah satu sekolah yang mendapat bantuan dari Dirjen Kebudayaan terkait dengan alat kesenian. Ini adalah salah satu dukungan pemerintah untuk Uni, sekolah Uni, untuk berkembang budayanya. Sudah sejauh mana, apa efeknya dari bantuan alat kesenian itu bagi sekolah Uni? Tahun 2018 itu saya pertama jadi kepala sekolah di SD 02 Labuh itu. Saya didatangi oleh Kadisdikbud bersama Kasih Kebudayaannya, Pak Nazirwan. Di sana Pak Kadis memberitahu kalau hari ini bantuan kesenian ada untuk seluruh Indonesia dari Kemdikbud. Kalau Bapak Ibu bersedia dan pandai membuat proposal, punya rezeki untuk itu, silakan, ini alamatnya. Ini cara kerjanya. Jadi cara membuat proposalnya dikasih tahu. Iya. Kemudian langsung antusias karena kepala sekolah baru lihat keadaan kesenian di sekolah itu juga. Jadi kondisi waktu itu memang sama sekali tidak punya alat kesenian sekolahnya? Punya, tapi sudah sangat telempongnya udah retak-retak, bajunya udah enggak ada, udah sangat menyedihkan. Karena syarat dari sebuah proposal waktu itu adalah foto alat foto yang baju, foto baju baju tari yang tidak layak lagi gitu. Oh gitu. Talempong yang tidak layak lagi, tambur yang tidak layak lagi, tasa yang tidak layak lagi, memang difoto semuanya. Nah, memang dari situ itu yang ditemukan di kemudian dapat bantuan. Iya. Alhamdulillah dapat bantuan. Terus efeknya sekarang gimana untuk sekolah Uni? Luar biasa. Kita berterima kasih kepada Kemdikbud Bantah Alkes 2018. Iya, dari Dirjen Kebudayaan. Dirjen Kebudayaan, bahwa pemberian alat bantu kesenian itu yang kita pilih yang tradisionalnya. Ketika sekolah SD 02 Labuh itu lengkap dengan alat kesenian, di Nagari Labuh itu ada komunitas seni. Waktu itu namanya belum ada secara permanen. Iya. Ada yang mengatakan Gemerang Sakti, ada yang mengadakan Tan Limpape, ada yang mengadakan lupa nama randainya. Kemudian setelah didiskusikan dengan adik-adik itu, alat kesenian sudah ada. Memainkan saya kan tidak pandai. Jadi guru kesenian tidak pandai, tidak ada di sekolah. Kemudian sekali datang di adik-adik. Jadi Uni mengajak anak muda di Nagari itu untuk bergabung, untuk menggunakan atau memfungsikan alat-alat itu, dan akhirnya ada simbiosis mutualisme di situ, bahwa SD Uni diajarin, mereka mengajarkan adik-adik, dia kan alumni sekolah itu. Iya, alumni SD situ. Iya. Nah, ibu punya alat kesenian lengkap.
adik-adikmu belum pandai memakainya. Ayo tolong ajarkan. Iya, tapi anak nagari situ. Iya. Nagari di mana sekolah itu berada. Iya. Dan adik-adik bisa belajar dari abang-abangnya. Iya. Dan abang-abangnya bisa mengembangkan keseniannya. Iya. Dengan menggunakan alat. Iya. Yang mendapat bantuan dari Jaring Kebudayaan. Luar biasa. Artinya bahwa alat yang diberikan itu tidak hanya mengangkat kesenian tradisional di sekolah itu, tetapi sudah berkembang bahwa dia membantu nagarinya untuk berkesenian juga. Iya. Ini adalah hal yang luar biasa, Uni, karena sebetulnya tujuan dari pemerintah juga seperti itu, bahwa alat yang dibantu itu bisa membangun komunitas berkesenian di daerah itu. Jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara ini mungkin bisa menjadi contoh bahwa bantuan apapun dari pemerintah itu bukan berarti yang menikmati hanya yang menerima bantuan, tetapi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Nah, jadi kan seperti itu. Uni, luar biasa obrolan kita hari ini, banyak inspirasi-inspirasi bahwa bagaimana cara menulis yang luar biasa. Terus kemudian bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat sekitar terkait apa yang kita punya gitu kan. Ada nggak harapan-harapan Uni terhadap anak-anak milenial, khususnya nih anak-anak di nagari-nagari yang dalam tanda petik mohon maaf gitu kan, dikatakan orang lain bahwa terpencil karena nggak ada sinyal dan segala macam. Apa yang bisa Uni sampaikan kepada mereka? Di sini khusus tentang alat kesenian ini, sanggar yang baru saja kita bentuk kembali, sudah ada sebelumnya tapi tidak. Tapi mati suri gitu. Mati suri. Dengan randainya Palimo Gaga itu. Sanggar yang kita perbaharui itu namanya Rang Mudo. Jadi Rang Mudo Nagari Labuh itu ayo tetap bergabung di SD 02 Labuh dengan sanggar baru saja dibentuk setelah GSMS. Kita juga dapat GSMS tahun ini. Iya. Efek dari GSMS bukan dari Alkes itu ada seorang anak mahasiswa Unan sejarah memang hobi menari. Kita angkat jadi guru honor di sekolah sekarang. Jadi dia mengelola sanggarnya Rang Mudo, kita percayakan ke dia. Kemudian dia orang Labuh juga, kita angkat guru honor kesenian di 02 Labuh sekarang. Jadi anak yang bernama Ella ini guru kesenian sekarang, dia mengelola seluruh Alkes bagi kesejahteraan berkesenian tradisional Nagari Labuh dan SD 02 Labuh. Alhamdulillah. Wali Nagari dan pemerintah semua mendukung. Setiap kali ada acara yang menunggu tamu, menari adalah alumni 02 Labuh. Dikelola oleh Kak Ella itu dengan alat kita. Bahkan untuk rekor muri kemarin kita sudah bergabung di sana ikut mensukseskan rekor muri penari 9.000 sekian itu. Ada SD 02 Labuh, ada Rang Mudo Nagari Labuh di sana pada hari keduanya. Jadi orang-orang yang dari nagari-nagari paling ujung lereng Merapi sekarang sudah bisa berkiprah di ibu kota Kabupaten Tanah Datar di Batu Sangkar. Istilahnya di sana Labuh itu bahasa kitanya jalan. Labuh itu injak-injak, itu bahasa yang kita kenal di sana. Tapi sekarang Labuh tidak lagi, udah diperhitungkan. Alhamdulillah, berarti kan ini adalah pekerjaan yang luar biasa, baik pemerintah maupun komunitas serta Uni selaku guru yang ada di situ untuk terus mengembangkan kesenian, dan mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh apa yang sudah disampaikan oleh Uni Mityarni tadi, langkah-langkah apa baik yang ingin jadi penulis maupun yang bergerak di komunitas kesenian bisa mengembangkan apa yang sudah kita sampaikan tadi. Uni, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan tetap semangat untuk mengembangkan kebudayaan kita, dan mudah-mudahan kita lebih berkembang lagi, khususnya Nagari Labuh, untuk mengembangkan keseniannya. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, itulah perbincangan kita. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua untuk terus memajukan kebudayaan kita. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabalai, podcastnya BPNB Sumatera Barat.